لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai tahap ketiga. Nah, di tahap ini adalah kita mempresentasikan bakat ataupun minat yang dapat kita tunjukkan. Nah, saya akan menunjukkan bunga. Apa ini bunga? Bunga ini mungkin buat sebagian orang adalah hal yang sangat berarti ataupun sangat dinantikan, atau kamu salah satunya yang menunggu diberi bunga untuk seseorang, atau kamu yang memang suka memberi bunga. Nah, dari bunga ini saya memberikan perspektif atau pandangan lain, yaitu akan menghasilkan uang. Ya, atau dengan kata lain berwirausaha. Berwirausaha di sini yang tidak melulu berorientasi pada keuntungan, namun juga berdampak sosial. Nah, bagaimana usaha tersebut? Dan mungkin usaha-usaha ini juga bisa diterapkan oleh teman-teman yang tidak hanya memikirkan keuntungan saja, namun bisa membantu sekitar. Nah, saya bersama teman-teman saya di KBID menjual bunga dari petani bunga langsung yang tidak hanya menjual bunga batangan, namun telah dimodifikasi. Nah, kami dalam menjalankan bisnisnya itu sangat dibantu dengan BMC. Ya, apa itu BMC? Mungkin ini adalah hal yang saya senangi dan saya tekuni bersama teman-teman saya kurang lebih setahun terakhir ini untuk menjalankan bisnis melalui BMC. Nah, BMC ini telah melalui berbagai perubahan, salah satunya ada kolom dampak sosial. Nah, bagaimana cara penggunaan ini, dampak sosial ini, dan apa sih sebenarnya BMC itu? BMC itu adalah bisnis model kanvas yang di dalamnya itu ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini nanti akan kita isi sesuai dengan usaha kita. Gimana caranya? Check it out! Key partner di sini merupakan hubungan dengan berbagai pihak seperti konsumen, pemasok maupun tim pemasaran yang pastinya akan berfungsi untuk usaha kalian. Nah, untuk KBID itu dibagi menjadi dua yang saya gunakan. Yang pertama untuk partner yang tidak menjadi kompetitor dan partner yang akan menjadi pemasok. Nah, yang tidak kompetitor di sini ada petani bunga, ada petani kaktus, ada bank sampah, dan toko kertas sebagai alat packagingnya. Dan selanjutnya yang pembeli yang menjadi pemasok ini ada reseller yang akan dijual kembali ataupun souvenir yang akan bekerja sama dengan kita dalam melakukan pemberian hadiah di setiap acaranya. Key activities. Nah, di sini adalah kunci dari kegiatan usaha yang kalian jalankan. Nah, saya bagi menjadi 4. Ada produksi, marketing, keuangan, dan pemberdayaan. Di produksi sendiri, kita mulai dari pencarian ide, lalu pencarian jenis tanaman, petani mana yang menanam, kartu ucapan, labeling, sampai packaging, dan menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Selanjutnya, marketing yang kami gunakan di sini menggunakan media sosial, menggunakan stand bazar, dan pre-order langsung dari konsumen. Untuk keuangan sendiri, kita melakukan pengaturan keuangan agar keuangannya tetap stabil dan melakukan transparansi keuangan kepada konsumen. Nah, yang berbeda dari yang lain adalah pemberdayaan. Pemberdayaan di sini kami lakukan agar produk yang kami hasilkan itu akan terus berkembang dan petani pun bisa menjadi berdaya atau mandiri untuk mengemas produk-produk mereka agar bernilai jual lebih. Key resource. Nah, di sini adalah sumber daya yang digunakan untuk usaha kalian. Yang pertama itu ada aset. Nah, aset ini yang tidak akan habis digunakan. Nah, di sini ada gunting. Nah, selanjutnya itu ada sumber manusia. Sumber manusia ini adalah petani bunga, petani kaktus, ibu-ibu PKK di bank sampah yang terus bekerja sama dengan kita. Selanjutnya ada dari keuangan ini
bersumber dari dana pribadi dan dana konsumen yang telah membayarkan untuk pemesanan selanjutnya. Value proportion. Nah, ini adalah keunggulan atau nilai lebih yang ditawarkan dari produk usaha kalian. Nah, di sini KBID adalah mengusung pemberdayaan petani, di mana mereka akan diberi pelatihan untuk meningkatkan kualitas agar dapat lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pemasok. Yang nanti di pelatihan-pelatihan ini hasil bunga mereka tidak dijual langsung, namun mendapat sentuhan-sentuhan produksi agar lebih menarik dan tentunya menaikkan nilai jual mereka. Customer relationship. Nah, di sini ibarat suatu hubungan, kita tuh harus bisa menjaga konsumen kita agar tidak lari ke lain hati. Nah, untuk usaha KBID itu ada beberapa cara. Yang pertama, broadcast berisi produk-produk terbaru kami, tips-tips keseharian yang bisa dipakai untuk konsumen. Selanjutnya ada greeting card. Nah, keunggulan produk kami juga ada kartu yang bisa dipesan atau di request sesuai keinginan pelanggan dan free. Selanjutnya ada giveaway, atau tiap bulan kita rutin mengadakan kuis dan akan kita beri hadiah. Selanjutnya ada feedback customer. Nah, di sini customer bisa menilai kinerja kami atau produksi kami, ataupun ada masukan-masukan untuk dapat pengembangan produk kami ke depannya. Dan terakhir ada diskon atau potongan harga. Setiap pembelian 10 produk akan mendapat potongan 10% dari semua total biaya. Channel. Di channel ini adalah sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat produk kepada sasaran konsumen kita. Nah, di sini ada 3 cara yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah direct selling atau penjualan langsung, menawarkan langsung kepada orang per orang. Ada awareness, yaitu dari media sosial, karena sasaran target konsumen kami rata-rata masih menggunakan media sosial dan intens seperti Instagram, Line, dan WhatsApp. Selanjutnya kami juga menggunakan influencer atau seseorang public figure yang berpengaruh untuk membeli produk kami yang selanjutnya akan memberikan testimoni. Customer segment di sini adalah target konsumen yang akan kita tuju. Nah, KBID mempunyai beberapa target atau kriteria konsumen, yaitu yang pertama ada berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, berusia 15-45 tahun, berlokasi di Bandung dan sekitarnya, berprofesi sebagai pelajar ataupun karyawan, dan yang paling penting adalah orang yang membutuhkan hadiah untuk orang-orang terkasihnya. Cost struktur. Nah, ini adalah rincian biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan usaha. Yang pertama ada biaya produksi, yaitu biaya dari awal sampai menghasilkan suatu barang. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini merupakan biaya untuk menjalankan aktivitas seperti biaya transportasi, biaya sewa tempat, ataupun biaya pembayaran karyawan. Nah, terakhir ada biaya marketing. Nah, ini adalah biaya yang dikhususkan untuk mempromosikan barang agar lebih tersebar luaskan, seperti promosi di sosial media, menggunakan banner, baliho, ataupun poster. Revenue stream ini merupakan sumber dana yang digunakan untuk berjalannya suatu usaha. Untuk kegiatan usaha yang saya lakukan ada yang pertama dari penjualan produk tentunya. Selanjutnya ada dari keuntungan branding produk. Branding yang dianggap di sini adalah mengangkat kesejahteraan petani dan mempromosikan produk asli Indonesia. Yang terakhir ada reseller, yang merupakan penjual kedua dari kami dan merupakan impact yang cukup besar untuk sumber dana dalam kegiatan usaha ini. Social impact ini yang membedakan BMC sosial dengan BMC yang biasa orang lain pakai. Jadi ada dampak sosial ataupun tidak melulu keuntungan yang kami usahakan di dalam kegiatan penjualan produk ini. Yaitu dampak sosialnya yang pertama ada kesejahteraan petani di sini. Mereka menjadi mempunyai harga yang stabil dalam penjualan bunganya, tidak tergantung kepada pemasok.
karena mereka sudah menciptakan produk-produk yang sudah layak dijual, tidak langsung berupa bunga yang utuh. Selanjutnya, pasar yang terkendali. Di sini juga petani sudah diarahkan kepada target-target pasar yang bisa mereka gunakan atau mereka langsung jual. Yang terakhir ada pelatihan keterampilan produk. Nah, pelatihan keterampilan produk ini yang paling penting karena berkonsep pemberdayaan, sehingga para petani mendapat ilmu dan dapat dikembangkan. Produk yang telah dikembangkan ini tentunya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya. BMC ini sangat membantu tentunya untuk proses analisis kekuatan, kekurangan, bahkan menganalisis kebutuhan dan profit yang dapat dilakukan dengan cepat. Nah, ini tentunya menguntungkan, dan sebagai manusia biasa tentunya perencanaan ini sangat bisa digunakan untuk kelancaran usaha kalian. Sekian presentasi ataupun penjabaran usaha yang saya lakukan dari BMC yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى